Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denda Panji Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian keuangan. Materi pembahasan. 1. Mengapa manajemen keuangan itu penting dalam pengendalian keuangan? 2. Apa saja fungsi keuangan? 3. Apa definisi pengendalian keuangan? 4. Apa saja pengendalian terpadu dalam pengendalian keuangan? 5. Apa saja faktor-faktor kontekstual dalam pengendalian keuangan? 6. Bagaimana pertimbangan rancangan? 7. Bagaimana pengendalian dalam era pemberdayaan? Pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-21. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita yang dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengembalian perusahaan, dan berbagai jenis instruksi perusahaan. Untuk memahami perkembangan ini dan ikut serta dalamnya secara efektif, diperlukan pengetahuan mengenai prinsip keuangan. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dependen untuk suatu organisasi. Tujuan manajer keuangan adalah membuat rencana guna memperoleh dan menggunakan dana serta memaksimalkan nilai organisasi. Kegiatan yang melibatkan manajemen keuangan yaitu 1. Dalam perencanaan dan peramalan, manajer keuangan berinteraksi dengan para eksekutif yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perencanaan strategis umum. 2. Manajer keuangan harus memusatkan perhatiannya pada keputusan investasi dan perhitungan biaya, serta segala hal yang berkaitan dengannya. 3. Manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lainnya agar perusahaan dapat beroperasi sespesies mungkin, karena semua keputusan bisnis memiliki dampak keuangan. 4. Manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar uang dan pasar modal, yang merupakan sumber perolehan dana dan tempat surat berharga perusahaan diperdagangkan. Definisi pengendalian keuangan. Umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Definisi pengendalian telah didasarkan pada konsep kepercayaan dan kemungkinan para manajer membutuhkan suatu keyakinan tentang cara dunia mereka bekerja dan dampak-dampak yang mereka harapkan dari suatu inisiatif yang dipilih. Bagaimanapun, para manajer secara khusus memiliki peluang untuk dapat mendeteksi hasil-hasil keperilakuan. Perluasan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti hasil informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan dalam pendekatan perilaku. Menghasilkan informasi bukanlah akhir dari keterlibatan akuntan, sehingga informasi dapat dipandang sebagai suatu intermediasi dari langkah akhir. Pengendalian terpadu. 1. Perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku, pendapat, tujuan. 2. Operasi. Pengendalian operasi merupakan suatu proses perantara dan proses perbaikan terhadap aktivitas operasi sedama proses implementasi atas rencana manajemen. 3. Umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. 4. Interaksi pengendalian. Saling keterkaitan di antara sub-subsistem pengendalian juga memegang peranan yang penting atas hasil yang kurang memuaskan. Faktor-faktor kontekstual. Ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan suatu hambatan. Stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dari lingkungan yang selalu berubah.
Motif keuntungan. Keberadaan dari motif keuntungan tentunya bukan suatu penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Faktor-faktor proses. Suatu faktor proses dalam pengendalian biaya-biaya yang tidak dapat dihindari dari biaya-biaya untuk melakukan rekayasa adalah biaya variabel. Pertimbangan-pertimbangan rancangan. 1. Antisipasi terhadap konsekuensi logis. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. 2. Relevansi dengan teori agensi. Teori agensi menyangkut persoalan biaya, di mana suatu pendeklasian dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu bersifat tidak nyata atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. 3. Pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan adalah suatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Pengendalian dalam era pemberdayaan. 1. Sistem pengendalian diagnostik. Salah satu tujuan utama sistem penilaian diagnostik adalah menghilangkan beban manajer terhadap pengawasan yang konstan. 2. Sistem kepercayaan. Pada umumnya, sistem kepercayaan bersifat singkat serta nilai dan inspirasional. 3. Sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen sederhana, tetapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikir negatif. 4. Sistem pengendalian interaktif. Sistem pengendalian interaktif merupakan sistem informasi yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. 5. Pengembangan pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang efektif akan memperdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Sekian dari saya, terima kasih.